tiba di bulan November. Ya. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama lagi untuk beribadah. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, Allah kita yang baik, amin. Melewati segala musim di dalam kehidupan kita, Dia Allah tetap baik. Dia membuktikan kesetiaannya di dalam kehidupan anak-anaknya ya. Kita juga mau setia kepada Dia, Allah kita, penjunan Juru Selamat kita. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di lantai bawah. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Pagi hari ini, mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kau Bapa kami yang sungguh baik, kasih setiamu sungguh besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, anugerahmu selalu baru di dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Kau menyertai di sepanjang jalan kami. Melewati segala hal dalam hidup kami. Kami tetap percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata yang dapat kami naikkan kepadamu selain kami mau berterima kasih, mengucap syukur atas segala kasih setia, kemurahan Allah yang sungguh besar. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Bapa. Oh terima kasih Yesusku. Sampai di sini Engkau Allah menyertai kami. Ebenezer, Kau layak dipuji, layak dimuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Beracaralah Roh Kudus dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Bapa yang baik, anugerahnya sungguh besar, tak berkesudahan kasih setianya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji.
Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, berserah ke dalam kuasa penyertaan-Mu. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Engkau berkuasa. Oh haleluya, amin. Dalam gelap Engkau setia Tuhan, menyertai kami. Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan. Oh haleluya, Engkau harapan kami di dalam kesesakan. Engkau membuktikan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman-Mu. Sekali lagi, Kau kuatkan aku bertahan. Ya benar Tuhan, kami bersyukur Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, Engkau Allah iman. Oh dengan sungguh katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Yes, amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi, dengan iman kita katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Oh terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Terima kasih. Dalam segala musim kehidupan kami, Engkau membuat kami bertahan. Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan Engkau membuktikan kesetiaan-Mu di dalam penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya sekali lagi. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Haleluya. Engkau pengharapan kami Tuhan. Oh haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi lebih sungguh katakan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau
Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus. Tidak ada kata yang cukup yang dapat kami naikkan untuk mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Engkau sangat baik, Engkau membela kami, Engkau memberkati kami, Engkau senantiasa menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Melewati segala musim di dalam hidup kami, kami tetap melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau ajaib Tuhan, sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Pagi hari ini kami mengeluh-elukan Engkau sebagai Raja kami. Hosana bagi anak domba. Mulialah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami rindu Engkau menjadi Raja atas bangsa kami. Sehingga tidak ada ilah lain lagi yang disembah di dalam bangsa kami selain Yesus, Allah penjunan kami yang sungguh ajaib. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita muliakan Dia. Hosana bagi Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Mari salam kiri kanan. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu bahwa Bapak kita itu baik. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan. Oh, haleluya. Mari kita bersorak lebih lagi bagi Tuhan. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa pengumumannya. Ada pengumuman ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, Christmas celebration. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, ingat pada tanggal 25 Desember, Bapak Ibu kosongkan acara. Ya, kita mau
merayakan Natal bersama-sama, kita berkumpul bersama, bersuka cita bersama, kita menikmati damai Natal pada tanggal 25 Desember. Dicatat ya Bapak Ibu, jangan ada acara yang lain ya. Ya, kita sama-sama mau berkumpul. Bapak Ibu, panitia Natal berjerih lelah untuk mengadakan satu penampilan yang luar biasa. Bapak Ibu datang saja, pasti Bapak Ibu merasakan sukacita. Ya, kita bersyukur ada acara-acara spesial yang panitia siapkan ya. Ya, untuk berlangsungnya acara ini, ya kami mohon kerjasama dari semua jemaat supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kami mengetuk pintu hati Bapak Ibu untuk dapat berbagi kasih ya. Di kursi-kursi saudara Bapak Ibu ada amplop-amplop Natal, Bapak Ibu bisa mengisi atau juga bisa mentransfer ke nomor-nomor rekening yang sudah tertera ya. Atau iya, ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa transfer. Kalau misalnya saat ini Bapak Ibu belum membawa uang cash ya. Ya, kita mau sama-sama merayakan Natal, sama-sama bersuka cita. Supaya acara ini berlangsung dengan baik, harus ada kerjasama ya di antara umat. Ya, itu aja yang bisa disampaikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga kita akan memberi persembahan. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Silakan Pak. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan pengucapan syukur pada siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami rindu Tuhan untuk kami boleh memberikan persembahan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh memberikan dengan sukacita. Biar apa yang kami kumpulkan ini boleh untuk memperlebar kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami menantikan janji-Mu, tetap menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Ada harapan-harapan yang baru kami bawa ke hadapan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan, seturut dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi katakan, kami nantikan janji-Mu Tuhan. Nantikan, oh haleluya, janji Allah digenapi dalamku. Ku
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh setia kepada kami ya Tuhan. Segala sesuatu sudah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kiranya kebenaran dari Allah sejati yang kami dengar, sucikan pikiran hati kami, hingga kami bisa mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Eti, terima kasih tim PAW. Beri aplaus buat tim PAW dong. Ya, lagu-lagunya sangat menghibur, sangat menguatkan hati kita ya. Beberapa hari ini memang kondisinya sangat tidak mudah. Ya, terima kasih Bu Evi atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang sebetulnya saya mohon maaf, sebetulnya saya bulan lalu ya Bu ya. Tapi karena ada tugas sehingga saya terpaksa harus ditunda. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi seperti tema pada bulan ini sebetulnya adalah, bisa dibuka mungkin file yang saya kirim. Tema dalam bulan ini adalah buka pintu masa depanmu. Sebenarnya tema ini sudah disampaikan oleh Bu Evi dengan baik 2 minggu lalu, dan juga tadi pagi Pak Henry juga menyampaikan. Saya mungkin tidak membahas ini lebih detail karena mereka sudah lebih detail dari yang sudah kita harapkan. Ya, terima kasih. Ya, tapi saya akan membahas tentang waktu. Setuju enggak? Waktu berlangsung sangat cepat. Tanpa disadari. Seringkali saya juga merenung. Tahun ini saya berumur 57, Bu. Ya kan? Kalau Tuhan, firman Tuhan kan mengatakan, kalau manusia berumur mungkin di angka 70 atau mungkin 80. Saya berpikir, waktu saya itu tinggal berapa tahun. Sempat saya itu merenung dalam hati itu. Ya, dalam berapa tahun ke depan apa yang harus saya lakukan. Ya. Waktu berlangsung sangat cepat, tanpa terasa Januari sampai Desember. Kita sekarang udah berada di November 2025. Ya, tadi Bu Heti menyampaikan sebentar lagi kita akan mau Natalan. Ya kan, habis Natalan mungkin tahun baru. Ya. Kemudian kalau biasanya mungkin di sini ada yang bekerja sebagai marketing. Ya. Saat-saat ini sebetulnya adalah waktu untuk membuat bisnis plan. Ya, sedikit ya sebagai pembuka ya. Ya, ada beberapa staf saya kemarin presentasi tentang bisnis plan 2026, marketing plan 2026. Ya. Berlangsung sangat cepat. Jadi ayo saya mengajak Bapak Ibu ya, di akhir tahun 2025 ini kita sedikit merenung tentang atau mengevaluasi tentang diri kita sendiri, atau yang disebut dengan self-evaluation. Ya, memang tidak ada standarnya. Ya, tapi saya mungkin sedikit mengambil dari pengalaman saya membuat business plan, marketing plan. Itu mungkin saya sesuaikan dengan firman Tuhan. Ya kan? Karena apa perlunya kita membuat business plan atau self-evaluation ini? Sebenarnya kita harus melihat apakah kita sudah berada di jalur yang sesuai. Apakah kita sesuai dengan tujuan hidup kita? Sedikit renungan, pernah nggak kita itu mengevaluasi atau bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku hidup tuh buat apa ya? Apakah hanya karena pertemuan antara ayah dan ibu kemudian lahir kita? Enggak. Tidak seperti itu. Apakah hanya sekedar kalau orang Jawa bilang cuman hidup mau mampir ngombe?
Enggak. Hidup mau mampir ngombe biasanya kalau kita di Jogja sering ya Pak Yusak ya. Itu orang Jogja biasanya ngomong hidup mau mampir ngombe. Cuman sebentar gitu loh. Ya. Ya, kemarin juga ada salah satu teman kami juga sudah dipanggil Tuhan. Teman-teman lain cuman bilangnya hidup mau mampir ngombe, teman di Jogja. Ya, hidup sangat singkat. Ya. Hidup berlangsung dengan sangat cepat tanpa kita sadari. Tanpa sadari. Anak-anak saya juga kadang juga melihat anak-anak saya sudah dewasa. Ya. Ada saya panggil di Koko, ada Titi itu ya. Koko sudah berumur sekian, Titi sudah berumur sekian, sebentar lagi udah mau lulus kuliah, malah sudah level S2 lagi. Berlangsung dengan cepat-cepat. Saya melihat mereka, saya masih terasa loh. Nganter mereka itu ke SD Petra. Saya itu masih kebayang gitu loh. Saya dulu mau berangkat kerja biasanya jam 6:30 ngantar mereka sekolah, kemudian saya drop di Petra, ya. Atau Bu Edi mungkin masih senyum-senyum, mungkin masih sangat terasa Bu ya ngantar Selin mungkin kuliah itu Bu ya. Kok sekarang anak saya sudah wisuda kemarin Bu ya, Oktober kan Bu ya. Ya puji Tuhan Bu ya. Iya, mamanya juga ikut kuliah itu. Ya. Itu ya Pak kalian ya. Ya, betul nggak? Tanpa terasa loh. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, sangat-sangat cepat. Ya. Kemudian kita pun juga, apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu sekalian? Berapa bulan yang lalu kita mungkin, atau bulan yang lalu kita merasa, kita protes sama Tuhan. Tuhan, panas Tuhan. Betul nggak? Berapa? Di angka 30, 32, naik ke 33, sampai guyonan gini, berarti derajat kita ditingkatkan. Dari 30 ke 32. Ya, karena panas gitu ya. Tapi sekarang kita juga protes. Ya. Banjir. Senin kemarin kita banjiran, Pondok Wetera nggak banjiran, tapi jalan macet, ya kan? Pak Aryadi mungkin mengalami berapa? 2 jam di tol, iya kan? Iya, nggak bisa pelayanan. Saya juga kemudian ada janji ya gitu mau pergi ke tempatnya Pak Yusak, nggak bisa, karena perjalanan pulang aja butuh dari kantor ke rumah 1,5 jam, nggak bisa masuk Pondok Mutiara. Ya, kita juga protes. Pernah bertanya nggak, Tuhan itu akan bertanya, nak kamu itu maunya apa sih? Panas, protes, dingin, protes gitu. Maunya itu kayak apa gitu ya kan? Ya, tapi Tuhan itu sungguh baik. Amin. Amin ya. Ya. Coba ada slide-nya selanjutnya ada enggak? Slide selanjutnya. Nah, saya itu menggambarkan sehari-hari seolah-olah kita itu berada dalam satu lorong waktu. Lorong waktu, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Yang kita bisa lihat itu mungkin ada yang kita bisa rasakan itu adalah masa lalu. Ya kan? Kita hanya bisa melihat apa yang terjadi pada saat ini, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya sedikit oleh-oleh aja Pak Hendri beberapa saat lalu juga bilang, Pak oleh-olehnya Pak. Ya sedikit oleh-oleh aja. Kita sering protes pada pemerintah, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, tapi kita sering menyalahkan pemerintah. Sebenarnya apakah itu benar? Yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Bukan Indonesia, dunia. Bahkan kemarin bulan lalu saya sempat meeting di Swiss dan di Jerman. Mereka bilang, we are in bad economic situation. Kita berada di situasi yang sangat-sangat buruk. Situasi ekonomi yang sangat-sangat buruk. Iya. Kita selalu trennya lihatnya Eropa. Mereka juga kesulitan kok. Bahkan CFO satu perusahaan besar mengatakan tidak ada sinar di depan. Kami tidak melihat sinar di depan. Jadi dalam semacam kayak
kayak speech-nya dia mengatakan kami tidak melihat setitik sinar di depan. Satu perusahaan besar. Sangat besarnya, bahkan dia berada di punya satu kota sendiri di daerah Stuttgart, Bavaria. Ya. Kami berada di sana selama kurang lebih hampir 10 hari. Kami ada sedikit meeting di sana. Ya, ini saya sampaikan ya. Nah, sekarang seolah-olah kita berada di dalam satu lorong waktu. Ya, jikalau ada, ini sebenarnya saya terinspirasi dari satu film namanya Back to the Future. Ya kan, ada seri yang terbarunya nih, ya kan. Nah, Back to the Future itu intinya adalah seorang anak pengen kembali ke masa lalu untuk bisa mempertemukan ayah dan ibunya. Jadi supaya ayah dan ibunya bertemu, pacaran, kemudian menikah, kemudian menghasilkan anak ini gitu loh. Jadi dia pengen menyelamatkan masa lalu orang tuanya. Kalau kita diberi kesempatan, kalau kita bisa jadi traveler, mungkin saya juga akan kembali ke masa lalu. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Banyak. Saya sendiri juga mengakuin kok. Banyak kesalahan. Kalau saya merenung, saya itu cuma melihat kesalahan-kesalahan saya. Ya, untuk evaluasi diri itu. Tuhan, aku tuh banyak salah, Tuhan. Saya itu banyak mendukakan hati Tuhan. Saya itu juga banyak mendukakan atau menyusahkan orang lain, Tuhan. Mungkin orang tua saya, mungkin keluarga saya, mungkin anak istri saya, mungkin rekan kerja, mungkin teman-teman. Kalau saya mendukakan, kalau saya merenung, saya mendukakan hati mereka, Tuhan. Ya, tagline di perusahaan kami adalah lebih baik lagi. Jadi kalau kami seringkali, kalau kami setiap pagi selalu meeting, ya ada briefing meeting 5 menit, kami selalu ngomong tentang lebih baik lagi. Bagaimana caranya supaya kami bisa lebih baik lagi? Ya, itu. Kalau ada namanya lorong waktu, saya pengen kembali sebetulnya ke masa lalu. Ya, tapi itu tidak mungkin. Secara fisika mungkin. Ya, oke, berikutnya. Nah, seiring dengan waktu ini ada satu firman Tuhan yang tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1. Ini saya yakin sudah hafalan ya. Ya kan? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kehidupan manusia, mulai dari pranatal sebelum kelahiran, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya, lanjut usia. Setiap tahap tanpa disadari kita lalu masuk. Saya tadi sudah bilang saya umur 57. Lansia umur berapa, Bu? 55, Bu. 55, berarti saya sudah masuk lansia. Pak Yusak, daftar lansia Pak Yusak? Bu Niko belum lah, Bu Niko masih remaja lah, ya. Enggak lah, ya. Tanpa sadari, mau nggak mau kita udah masuk ke tahap selanjutnya. Ya. Dan setiap tahapan ini punya masalah masing-masing. Waktu pranatal, kita mungkin tanpa disadari mungkin masalahnya ada pertumbuhan janin dalam rahim. Waktu anak-anak, kita punya masalah mungkin pada saat sekolah. Mungkin kita dulu dibully, Pak. Ya kan? Mungkin kita bermasalah di sekolah. Mungkin dengan kenakalan kita. Ya, itu masih kecil lah ya. Pada saat remaja, mungkin kita juga punya masalah. Kita pengen menentukan, saya pengen kuliah apa ya Tuhan? Ya, saya dulu diajak teman-teman masuk STM. Dari SMP masuk STM. Kalau sekarang namanya SMK. Saya itu waktu itu cuma ngikut temen gitu loh. Ngapain di kota Solo itu ada satu STM yang terkenal. Pengen masuk sana. Tapi begitu masuk sana saya itu protes Tuhan. Ternyata sekolah ini isinya cuma praktek aja. Ya. Nggak ada teorinya. Saya itu ngiri dengan teman-teman di SMA gitu. Nah, pada saat kuliah nggak ada jurusan lain, cuma hanya jurusan teknik mesin.
Nggak ada jurnal. Saya nggak boleh daftar kedokteran gitu, Bu. Nggak boleh, Bu. Masa anak STM masuk kedokteran gitu kan lu aneh gitu. Ya. Kemudian setelah itu masalah saya pada saat remaja, ya kan. Kemudian setelah dewasa, kita juga punya masalah. Kita harus cari duit. Ya kan? Kita udah waktunya untuk menikah, atau mungkin sebelumnya kita punya masalah apa yang Tuhan berikan pada kita. Dewasa menikah punya anak, ya masalah ya Bu ya, masalah. Anak itu mahal loh, serius anak itu mahal loh, mahal. Terutama kalau kuliah, waduh, biaya kuliahnya itu mahal. Ya, kemudian setelah lansia, nah ini masalahnya. Paling enggak setahun sekali harus check up. Mahal. Apalagi kalau ke Pineng, Bu. Lebih banyak belonjone daripada daripada check up-nya gitu. Ya, apalagi di luar negeri mahal gitu. Ya. Ayat kedua. Ya, sebenarnya ada juga masa senang, ada juga masa susah. Ada juga masa bertemu, ada juga masa berpisah. Segala sesuatu ada masanya. Ya. Ya. Mau enggak mau itu semacam kayak satu ritual yang harus kita lakukan. Oke, yang berikutnya ayat 9. Pengkhotbah 3 ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ini juga satu renungan bagi diri, tidak hanya buat jemaat, tapi buat diri kita, buat saya sendiri. Saya sendiri terutama. Kita mungkin saat ini lebih fokus di pekerjaan. Iya. Bahkan boleh dibilang minimum 1/3 dari hidup kita itu kita habiskan di pekerjaan. Kenapa bisa 1/3? Iya, 8 bagi 24 udah 1/3 minimum. Ya. Apakah ini hidup yang kita pilih? Apakah ini tujuan dari hidup kita? Ini renungan loh. Semalam pada saat saya nyusun, saya terus terang itu Bu, saya bikin ini semalam, ya kan? Baru diingetin oleh Pak Ami. Oh iya Pak Ami kayak gitu. Ya kan? Ya. Saya merenung. Tujuan hidup kita itu apa ya? Apakah cuma hanya sekedar bekerja, mengumpulkan income? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Ya, oke. Jadi sekali lagi di akhir tahun 2025 ini, kita tentunya di awal tahun 2026 nanti, kita ada acara Bu ya, awal tahun baru Bu ya, tanggal 1 malam tahun baru ada acara. Ya, tentunya kita harapannya punya resolusi di tahun 2026. Masih ingat nggak apa sih resolusi tahun 2025? Masih ingat nggak? Tercapai nggak kira-kira? Salah satu resolusinya menghabiskan ayat Alkitab. Apakah masih roh Allah masih melayang-layang di udara? Kejadian 1 ayat 1. Ya, itu guyonannya teman-teman saya tuh ya. Ya, pertanyaan, apakah resolusi kita di tahun 2025 sudah dilaksanakan dengan baik? Ya kan? Apakah berapa banyak yang sudah tercapai? Ya, satu renungan. Seringkali kita membuat resolusi cuman hanya sekedar ikut-ikutan. Harapan kamu apa di tahun 2026? Oh, saya pengen baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Pengen ikutan itu ya, tapi kita ternyata berapa lama kita seringkali tidak melaksanakan dengan baik. Ya. Kemudian jikalau tidak bisa terlaksana, pernah nggak Anda bertanya, kenapa? Alasannya selalu nggak ada waktu. Sempatkan. Saya baca sehari minimum 3 ayat, paling tidak mungkin di bawah 10 menit Bu. Ya, membaca aja loh. Memahami itu lebih sulit lagi. Kalau memahami mungkin waktu bisa 1 jam mungkin. Karena memahami itu membacanya bisa berulang-ulang. Mungkin bisa 3 kali, 5 kali, benar-benar paham. Itu pun masih ada keterbatasan. Iya. Kemudian, berikutnya, Efesus 5.
Karena itu, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Perlu ditegaskan adalah ayat 15, perhatikanlah dengan seksama. Seringkali kita dalam hidup, saya juga ngakuin, kita bergantung pada HP. Coba sekali lagi, kalau kita bangun tidur, apa yang kita lihat? HP. Kalau HP lihat doa pagi, masih puji Tuhan Bu ya, ikut Bu Eti ya, jam 4 pegang HP doa pagi, ya kan? Tapi kita cek medsos, ya seringkali seperti itu. Nah, tantangan yang sekarang adalah HP, kita benar-benar dikuasai oleh HP. Ya, tantangan sekarang generasi muda. Salah satu staf saya anaknya kepegang karena judi online. Jadi orang tuanya melihat anak ini kok suka main HP. Ternyata dia melakukan game online yang dianggap sebagai judi online. Jadi setan itu menyiasati judi dengan menggunakan game online. Ditangkap oleh aparat. Ya, seringkali kita juga lebih suka mendengarkan TikTok, belanja online, daripada mendengarkan firman Tuhan. Ayo, yang ibu-ibu ini terutama ya, shopping, belanja online, ya. Hidup ini, kita mengeluh hidup ini semakin sulit. Sebetulnya ini adalah satu pilihan. Hidup mau bikin sulit, mau bikin mudah, itu pilihan kita kok. Maksudnya adalah bagaimana cara kita berpikir melihat hidup ini. Ya kan? Karena itu ya, Rasul Paulus dalam menulis surat ke jemaat Efesus mengatakanlah perhatikanlah dengan seksama. Sekali lagi ini menegaskan tentang evaluasi diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Karena seringkali kita itu lebih mementingkan ego kita dibandingkan melayani Tuhan. Kita lebih suka dengan kenikmatan daripada dengan pengajaran atau mungkin pelayanan. Ya, ke diri saya sendiri Bu. Ya, saya juga waktu nulis ini saya juga merenung. Ya, mohon maaf Tuhan, saya mohon ampun itu. Ya, jadi bukan jemaat, kalau jemaat GAP udah baiklah. Buat saya sendiri lah. Ya. Kemudian berikutnya. Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi upayakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam bermazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, ayat ini mengajarkan pada kita apa sih yang menjadi tujuan hidup kita. Ayat 17 mengatakan, ketahuilah kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kita tadi sudah saya tegaskan, ayat 18, mabuk oleh anggur. Ya, anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini bukan masalah anggurnya, ya kan? Tapi ini menggambarkan bahwa kita lebih suka hal-hal yang duniawi. Kita lebih suka hal-hal yang mendatangkan kenikmatan bagi diri kita sendiri. Tapi dia tegaskan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya ini roh huruf besar, artinya dia adalah Roh Kudus. Ya kan? Dan ayat 19 lebih jelas mengatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam bermazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Ini seringkali bercanda, apa bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris sebelum ngomong kita berpikir. Ya kan? Tensesnya, kecuali kalau kayak Selin Bu, ya beda ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kita ngomong dulu baru berpikir.
Kita guyonannya kan gitu ya. Apa bedanya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya itu. Kalau bahasa Inggris berpikir dulu baru ngomong. Kalau bahasa Indonesia ngomong dulu baru berpikir. Seringkali kita kalau ngomong itu juga tidak pernah berpikir apakah ini melukai hati sesama. Mungkin yang sulit terutama bagi seorang laki-laki adalah ego. Saya akuin. Kalau ketemu dengan teman, waduh, ego. Ya kan? Itu saya juga mencoba untuk mengurangi. Ya. Ego. Kelemahan dari seorang laki-laki adalah ego. Kalau kita manusia seringkali dipuja. Kita seringkali suka ditinggikan. Sebenarnya enggak. Siapa sih kita? Saya juga bukan siapa-siapa kok. Istri saya seringkali mengingatkan, kamu tuh bukan siapa-siapa. Ingat masa kecil kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Saya pernah suatu pagi itu bertemu dengan sekelompok ya kuku-kuku makan pagi. Dia juga, kita ngobrol. Mereka juga sekali berkata, kita dulu bukan siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan mereka, cuman ketemu sarapan gitu aja. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, sebetulnya betapa baiknya Tuhan. Kita diberi kesempatan loh sampai saat ini. Ya, oke. Nah, ayat yang berikutnya, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kita akan bahas apa itu harta di surga. Kita tadi saya sampaikan bahwa kita seringkali menghabiskan waktu untuk bekerja. Sepertiga hidup kita itu untuk bekerja. Tapi Matius 6 ayat 20 mengatakan harta di surga lebih penting, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ya, ngomong tentang karat ini sebenarnya saat ini saya dapat project namanya itu rust remover, yaitu bagaimana cara mengikis karat rust itu dalam satu tabung. Ini karat itu dianggap sesuatu yang merusak tabung gas itu. Jadi mereka ada melakukan tes hidrostatik. Setelah dites, mereka kemudian mau dicat kembali supaya kelihatan lebih bersih. Karatnya ini harus dihilangkan dengan baik. Ya, itu karat itu dianggap sesuatu yang merusak. Ya, begitu juga dengan hidup kita. Apa sih karat dan ngengat dalam hidup kita? Banyak, terutama dalam hal yang hubungannya dengan ego kita. Kita seringkali itu manusia pada dasarnya itu adalah egosentris, ya, bukan God-sentris, bukan teosentris, tapi egosentris, diri sendiri seringkali itu. Ya, berikutnya. Ya, kita akan membahas sedikit sekilas waktu hidup manusia itu dibagi menjadi 3. Masa lalu, masa kini atau sekarang, dan masa depan. Ya, oke, berikutnya. Ya, masa lalu. Yakin ya, di sini semua punya masa lalu ya? Pasti punya kan? Kapan sih masa lalu? Masa lalu itu bisa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau masa kita kecil, bahkan 1 detik yang lalu, masa lalu. Ya. Masa lalu itu firman Tuhan mengatakan, Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita seringkali itu mengingat masa lalu. Ya, yang tadi saya bilang kuku-kuku itu, sekelompok kuku-kuku itu mengatakan, dulu aku tuh orang yang gak punya. Dulu aku tuh gak bisa sekolah. Karena kalau zaman dulu kan ada istilahnya WNA, WNI. Dulu papaku tuh cuman pegawai.
saya kalau ketemu dengan om dan tante, itu selalu ngomong, kamu tuh ya, dulu kamu tuh, atau orang tua kamu itu seperti itu. Kita nggak suka ya. Aku wis tuwek, om, aku wis tuwek, ai, ya kan, iki ono anakku, putumu. Tapi mereka sering malah melihat, dulu kamu kecilnya itu bandel. Sering kali seperti itu. Ya. Kok bisa ya sekarang kayak gini ya kan? Tapi kalau kita melihat masa lalu ya, apa sih gunanya? Saya juga ngomong oke kalau kamu congkoci, aku ya congkoci gitu kan, maksudnya WNA gitu ya. Dulu, lantas ngapain gitu loh, disesalin loh. Banyak pertolongan Tuhan yang telah kita rasakan, amin. Amin. Saya itu juga enggak ngira bisa kuliah S1, S2 dengan baik di negeri lagi. Ya, zaman dulu enggak mudah ya Bu ya, perjuangan. Ya. Tapi Tuhan itu tolong. Kalau saya bersaksi, ya mungkin pernah saya bersaksikan di state ini maupun di MMC. Ya. Tuhan itu tolong loh. Orang tua saya juga nggak punya kok. Buktinya ya saya bisa kuliah dengan baik. Ya biarpun saya harus bekerja. Ya. Masa lalu menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa jangan ingat-ingat masa lalu, ya. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Artinya Tuhan itu sudah membuat sesuatu yang baru. Tuhan sudah menolong kita. Ya, apa sih hikmah daripada masa lalu? Ya kan? Ya, seringkali kita ngomong, masih nggak kita seringkali ngomong gini. Piye kabare penak zamanku toh? Ya kalau di truk-truk itu kan ya seringkali di bagian belakang truk itu ya. Truknya Bu Ineke ada juga enggak? Piye kabare enak zamanku toh gitu ya. Seringkali kita enak zamannya Pak Harto. Bensin piro Pak dulu Pak? 800 Pak. 800 ya, zaman kita muda dulu ya. Pernah Pak, mungkin waktu zaman kita SMA 400 atau 500 itu ya. Iya, sebelum Krismon tahun 98 itu 800 itu. Saya dulu nikah tahun 97, itu dolar masih di angka 1.800. Enak naik ke 2.000 tahun 98, ya kan? Nah, enak zamanku toh gitu. Pertanyaannya kembali lagi, apakah kita mau kembali ke zaman masa lalu? Ya mungkin ada beberapa Bapak Ibu ada yang mau, tapi kalau saya bilang enggak, saya enggak mau. Setiap masa punya kesusahannya sendiri-sendiri ya. Dulu kita susah, sekarang bukan berarti kita senang-senang ya enggak, masalah juga ada ya. Tanggung jawab juga ada, ya kan? Ya. Ya, kita oke, berikutnya. Apa sih mungkin ada gambaran ya? Berikutnya. Kalau kita punya mobil, masa lalu itu sebenarnya seperti kayak cermin yang ada di bagian atas dari setir. Kenapa sih kok cermin itu dibuat lebih kecil daripada kaca yang di depan? Bisa ngerti ya apa ilustrasinya? Cermin dibikin lebih kecil karena kita supaya bisa lebih fokus melihat ke depan. Kalau kita setir kan nggak mungkin kita lihat cermin yang di atas itu kan, lihat belakang terus Pak, nggak pernah lihat depan, ya nabrak kita. Ya, supaya apa? Fokus melihat ke depan. Ini ilustrasinya. Jadi masa lalu itu sebenarnya adalah sebagai satu gambaran. Masa lalu memang penuh dengan kenangan. Masa lalu memang penuh dengan pengalaman. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Ya, tapi masa lalu itu harus kita lepaskan. Mungkin ada dosa-dosa yang harus kita lepaskan. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Bapa. Dan tentunya kalau kita terima pengampunan, tentunya kita juga mau mengampuni. Kemudian apa? Yang jelas kita mau belajar dari masa lalu. Apa sih hikmah dari masa lalu? Ya, oke, itu sedikit tentang masa lalu. Masa lalu, kalau kita lihat lagi ya, Bapak Ibu yang di sini sudah pasti selamat dari COVID-19. Puji syukur loh. Nggak ada jaminan orang bisa selamat
mantan bos saya, pengusaha gas, oksigen banyak, dipanggil Tuhan juga karena COVID. Padahal dia ngurusin suplai oksigen seluruh Indonesia. Ya kan, nggak usah sebutin namanya, mungkin ada yang tahu ya. Kita bersyukur loh, Tuhan tuh tolong loh. Ilustrasinya itu ya dulu itu ya, kalau kita berkumpul ya, ilustrasinya seolah itu kayak malaikat itu lagi berkeliling itu. Ini mencari siapa yang akan jadi korban. Sepertinya seperti itu. Tinggal nanti itu kayak arisan kopi, ini jatuh ke siapa gitu loh. Betul kan Bu? Ada mungkin juga temannya Ibu ya, yang satu pengusaha untuk alat pertanian, dipanggil juga tuh Bu ya. Iya, itu. Iya. Orang kaya loh. Wow, pabriknya gede itu. Pabriknya mungkin di Bambi ada 50 hektar ya Bu ya. Gede banget. Ya, saya kenal secara pribadi juga dengan anak-anaknya. Nggak ada jaminan loh, tapi puji Tuhan, kita itu bersyukur kita itu bisa masih ada, masih sehat sampai hari ini. Ya, oke, itu masa lalu, ya kan? Kita banyak belajar dari masa lalu. Oke, berikutnya, karena waktu juga tanpa terasa Bu, tanpa terasa waktu juga terus berjalan. Berikutnya, ini berikutnya aja. Ya, ini adalah masa kini. Jadi sekilas saja ya. Masa kini ini gambaran secara fisika, ini dari teori relativitas yang disampaikan oleh Einstein. Tenang, saya nggak bahas teori relativitas. Pusing, saya sendiri juga pusing. Jadi masa kini itu gambarnya adalah pertemuan antara masa lalu dengan masa depan. Ya, oke, berikutnya. Ya, masa kini. Firman Tuhan tentang masa kini, Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini jelas-jelas mengatakan bahwa kita harus melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya masa kini kita harus fokus kepada panggilan surgawi. Ya, kita tidak boleh, seringkali masa kini ya kita pasti, kamu dulu bukan siapa-siapa dibandingkan saya. Seringkali kita tuh sombong. Saya dulu ini. Ngapain itu ya? Ya, tim saya selalu juga mengatakan, saya dulu bisa nembus ke sini Pak. Ya, dulu bisa nembus ke perusahaan besar itu sebagai marketing. Sekarang bagaimana? Ya kan? Kita seringkali juga menyombongkan prestasi-prestasi yang kita capai. Itu enggak penting. Yang penting adalah fokus pada apa yang kita lakukan saat ini. Fokus pada panggilan surgawi. Ya. Nah, ada satu filsuf dari Prancis yang mengatakan Jepang dong je suis. Je itu sebenarnya mengatakan itu adalah saya pernah belajar bahasa Prancis dikit-dikit. Je itu adalah saya. Pangs itu artinya adalah berpikir. Dong itu artinya seperti. Je itu kembali adalah saya. Artinya Jepang dong je suis artinya saya adalah apa yang saya pikir. Jadi Bapak Ibu, pikiran ini sangat menentukan hidup kita. Pikiran sangat menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kita pikirkan? Apa kita memikirkan hal duniawi ataukah apa kita memikirkan panggilan surgawi? Saya sangat menghargai teman-teman yang pelayanan dengan lebih aktif dari saya. Kembali ke koreksi, apakah pelayanan ini untuk memuliakan Tuhan? Saya yakin dengan GAB pasti. Bu Evi pasti juga menegaskan, ya. Kembali lagi, kita jangan cari panggung, tapi kita harus memuliakan Tuhan. Ya. Salut teman-teman. Nggak mudah loh kayak Bu Eti itu jam 4. Saya jam 4 Bu, jam 10 teler Bu.
Serius. Jam 10 sudah ngantuk-ngantuk saya. Dan makanya kayak Pak Henry setiap pagi kan, itu juga luar biasa. Jam 12 ketemu saya di toko, luar biasa Pak. Ya. Masa kini, panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi adalah undangan dari Allah Bapa untuk setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, ini adalah orang-orang yang dipercaya, yang mendapat panggilan surgawi. Amin. Ya, menuju kehidupan dan kemuliaan kekal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Ibu semua itu Allah ingin supaya kita masuk ke kerajaan surgawi, hidup bersama-sama. Ya, untuk kemuliaan kekal. Ya, hidup sesuai dengan kehendaknya, fokus pada tujuan rohani dan mewarisi kehidupan kekal. Jadi waktu berjalan sangat cepat. Kita nggak tahu loh berapa waktu kita loh. Saya pernah cerita, saya masih umur sekian. Enggak, ada ponakan saya waktu saya masih kecil, jadi anaknya saya, begitu lahir nggak sampai 1 menit langsung meninggal. Begitu sangat cepat loh. Mungkin kalau kayak Om Diki kemarin ya, kita puji syukur ya Pak ya, umur 95 ya, bonusnya udah itu kalau orang Chinese bilang udah dua putaran Pak. 1 putaran ke 12 ya Pak ya. Ya 2 putaran ya, puji Tuhan Pak ya. Ya, betul ya, puji Tuhan loh. Dan hidupnya juga penuh kerasian juga berarti bagi sesamanya kan. Puji Tuhan. Bisa nggak kita seperti itu? Gitu. Satu pemikiran loh. Ya mari kita fokuskan pikiran dan hati kita pada Tuhan. Nah pertanyaannya, kapan kita harus melakukan panggilan surgawi? Kita seringkali itu, ya nggak usah Bapak Ibu lah, nggak usah saudara, saya seringkali itu menunda-nunda, ya kan? Saya itu menunda itu satu kenikmatan. Tarsok itu kenikmatan Ibu, benar loh. Tarsok itu kenikmatan loh, ya. Anak buah saya juga seringkali juga gitu, ya Pak, ntar Pak gitu, ya. Tapi sebetulnya itu adalah jebakan dosa. Ya, ayo, oke, ada firman-Nya. Nah, Ibrani 3 ayat 1. Si penulis mengatakan, bab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya. Yang berikutnya mungkin, 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu Tuhan berkenan loh. Tuhan akan mendengarkan kita. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ya. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kapan kita harus melakukan panggilan surgawi? Sekarang. Jelas-jelas mengatakan hari ini. Gak bisa besok-besok. Harus hari ini. Gak bisa. Tarsok Pak. Besok. Gak bisa. Ya, oke, mungkin karena waktunya juga sangat tanpa terasa Ibu, kayak ini agak kroso. Saya kemarin tuh berpikir, apa iso ya Tuhan? Saya doa 40 menit ngomong. Saya itu seperti Musa. Saya itu bukan orang yang pandai berkata-kata. Enggak. Saya itu tipikal, boleh dibilang tipikal pendiam lah. Saya bukan orang ekstrovert, saya introvert. Ya. Tapi tanpa terasa loh, Bapak Ibu, atau mungkin terasa ya, suwe nih gitu, agak babar. Gak terasa loh, itu udah berapa tuh? Udah 50 menit loh. Ya, oke, masa depan. Ya, masa depan kita ini masa depan. Firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau tadi saya bilang, CFO-nya mengatakan setitik sinar di depan. Saya percaya Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Ya. Hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita lihat, kalau secara ilmu ekonomi,
dunia ini tidak baik-baik saja. Ya. Bahkan IMF mengatakan saat ini pernyataannya adalah global uncertainty. Artinya dunia yang tidak pasti. Saya pernah mengatakan bahwa saat ini dunia dalam kondisinya itu adalah kondisi VUCA. Volatile artinya gonjang-ganjing, uncertain artinya tidak pasti, C-nya itu kompleks artinya itu masalahnya banyak, masalah perang, masalah kemudian tentang global warming, masalah tentang AI itu juga ancaman. Karena akan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan digantikan oleh robot. Semalam saya melihat Cina sudah membuat humanoid robot yang berbentuk manusia, yang menggantikan manusia untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mobil, terutama yang cuma sekedar masang baut, kemudian masang velg kayak gitu sudah diganti oleh robot. Ya. Kemarin juga sempat beberapa minggu lalu sempat lihat di Eropa beberapa orang sudah digantikan dengan robot. Karena apa? Manusia itu, ongkos manusia itu mahal. Ya. Nah, itu yang masalah yang akan kita hadapi. Kemudian juga masalah dedolarisasi. Ya kan? Diperkirakan 2026 dolar akan melemah. Indonesia ini kan ya aneh. Dolar melemah, nilai tukarnya juga naik. Dolar menguat, nilai tukarnya juga naik. Ya kan? Apakah dolar akan tembus angka 20.000? Prediksi. Apakah perkiraan emas? Ya, ini habis ini nyari Pak Gem nih. Apakah akan mencapai sekarang Pak 2 juta? 2.200. 2.200. 2,6. Apakah Antam? Ya, tapi yang di luar Antam bisa 2,2, 2,3. Ya. Apakah dolar bisa mencapai angka 3 juta per gram? Prediksi 2026. Nah, ditakutkan apakah akan terjadi Great Resesi di tahun 2030. Ini tanda-tandanya udah semakin jelas kalau seorang ekonomi ya melihatnya ya. Kita tentunya takut kok. Kita tentunya khawatir. Tuhan, aku bisa selamat enggak Tuhan? Tapi percayalah loh. Tuhan pasti tolong. Amin. Amin. Ya kan? Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ini kesimpulannya saya panggil tim PAW. Masa lalu penuh dengan kenangan. Kenangan baik, kenangan buruk, kenangan manis, kenangan pahit, ya kan? Tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Masa kini penuh dengan tantangan. Masa depan penuh dengan harapan. Amin. Ya, sekali lagi satu firman lagi berikutnya. Satu firman lagi sebagai penutup. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Karena itu intinya adalah tetaplah setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin tetap setia menjalankan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hari esok ada harapan, hari esok yang cerah bagi kami semua. Kiranya kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya, kita pengetahuannya bertambah. Pak Hitekun banyak menyabarkan tentang keadaan dunia hari-hari ini. Ya memang keadaan tidak akan baik-baik saja, sampai Tuhan datang dan memulihkan segala sesuatu menjadi baik, amin. Tapi kita perlu, karena kita masih hidup ya. Saya juga sering menjadwal Pak Tekun ini kalau doa fajar. Apalagi kalau Rebecca bilang, Ma ini perlu Ma. Kayaknya Mama perlu jadwal Om Tekun supaya tahu bagaimana perkembangan ekonomi, situasi keadaan ekonomi. Ya, terima kasih ya Pak.
Pak Hitek Un tidak pernah menghindar kalau dijadwal. Saya berharap kita semua juga jangan menghindari panggilan Tuhan ya. Kalau Tuhan panggil untuk melayani, ayo melayani. Hidup kita menjadi berarti saat kita melayani Raja di atas segala raja. Amin. Di tengah kesibukan kita memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Aku memuji kebesaran-Mu. Keajaiban dalam hidup kita. Terima kasih untuk kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Hitek Un dalam seluruh aspek kehidupan beliau, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga keluarga. Biarkan beliau menjadi panutan buat next generation Tuhan. Bahwasanya masa depan itu sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang harus terapi, mereka yang harus menyediakan waktu untuk dipulihkan kesehatannya. Mereka para lansia yang sangat menderita di waktu musim-musim dingin ini. Tuhan, Engkau memberi pemulihan kesehatan buat mereka. Kami percaya hal itu pasti terjadi. Demikian juga untuk mereka yang saat ini berjuang penuh tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka, untuk ekonomi, untuk pekerjaan, untuk perkuliahan, untuk semua apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.